kasih-Mu atas kehidupan kami, kasih karunia-Mu atas kehidupan kami begitu besar, bahkan lebih dahsyat daripada air yang tidak pernah berhenti itu. Karena kami tahu air bisa kering, tetapi kasih karunia Tuhan bagi kami tidak mungkin berlalu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Ajar kami sore hari ini untuk mengerti kehendak-Mu, ajar kami untuk melihat bagaimana Tuhan mau kami menjalani kehidupan Kristen kami, bagaimana kami menjalani kehidupan kami dengan hati yang terpaut kepada Tuhan, hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan, hamba tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Engkau, karena itu Allah Roh Kudus sendiri yang hadir, yang memberikan kami pencerahan sehingga hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan tahirkan, Tuhan pakai menjadi alat hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan juga tolong supaya jemaat bisa mengerti dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian. Oke, sore hari ini saya dengar ada kesaksian sebenarnya ya. Ya cuman karena ada halangan, ada itu jadi nggak bisa datang ya. Mamanya katanya, mamanya dari ibu siapa itu? Erlina itu meninggal, jadi dia nggak bisa datang. Oke, semua sudah di dalam kehendak Tuhan, semua di dalam kedaulatan Allah. Jadi kita jalani aja hidup ini karena Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup. Oke, saya akan khotbah tentang rekonsiliasi hati ya. Rekonsiliasi hati itu artinya apa? Artinya hati kita sebagai orang Kristen itu banyak yang tidak terrekonsiliasi, gitu ya. Ada banyak orang Kristen yang hidup dari sejak sebelum Kristen sampai Kristen sampai dia meninggal di dalam kepahitan. Tapi mari kita mau belajar apa itu rekonsiliasi hati dan posisi kita saat ini ada di mana. Ayo kita baca dulu ayatnya ya. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Saya bacakan, saudara bisa lihat dan bisa dibaca bersama. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Next, oke. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Terus, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Next. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin, firman Tuhan. Nah saudara, teks ini adalah teks yang saya yakin saudara sudah sering melihat, mendengar, dan bagian ini adalah bagian yang banyak dikhotbahkan, ya kan? Bagian yang banyak dikhotbahkan. Nah, tetapi Tetapi bagian yang dikhotbahkan ini itu kadang mengambil anak bungsu yang terhilang. Jadi kan bapak ini punya dua anak, ya kan? Bapak ini punya dua anak, yang satu kerja bersama bapaknya. Dia di rumah, dia gak kemana-mana, dia rajin, dia bekerja. Yang satu ini nakal, si bungsu ini nakal. Gak tahu apa dia bikin, tiba-tiba datang ke bapaknya, minta harta, minta bagian warisannya. Pak, wah kalau orang Chinese kurang ajar sekali tuh ya. Bapaknya masih hidup, dia udah minta hartanya. Minta harta bagian saya, bapak bagi ke saya mau pergi, mau jalan-jalan. Dibagilah sama bapaknya, dikasih hartanya, pergilah dia si anak bungsu itu. Dan singkat cerita, dia habis hartanya, dia menjadi miskin, dia sadar, dia bertobat, dia kembali ke bapaknya. Nah, tapi kita tidak bahas itu. Yang kita mau bicarakan adalah si anak sulung ini. Anak sulung kelihatan kan baik-baik, tenang-tenang dia, gak ada masalah apa-apa. Tetapi ketika adiknya kembali, ternyata si anak sulung ini
punya masalah. Nah, itu baru kita tahu. Ayo kita lihat next, saudara. Oke, jadi anak sulung ini tidak kehilangan relasi karena dia jahat. Jadi dia itu tidak kehilangan relasi karena dia jahat, tetapi karena dia tidak bisa hidup di dalam situasi di mana kasih karunia itu diberikan kepada orang lain. Jadi dia tidak kehilangan relasinya karena dia jahat. Kita tahu adiknya ini kurang ajar, adiknya ini benar-benar jahat. Ya, dia ambil harta papanya, dia pergi boroskan, mungkin dia mabuk, mungkin dia ke pelacur dan seterusnya. Itu jahat gitu loh. Dia kehilangan relasi, sementara dia kehilangan relasi dengan papanya. Dia putus hubungan dengan papanya, nanti udah miskin baru balik dia. Nah, itu kita kan tahu, wah ini anak yang model begini ini memang perlu dihukum. Kakaknya enggak, kakaknya ada di rumah, kakaknya ada bersama-sama dengan bapaknya. Dia tidak kehilangan relasi dengan bapaknya. Dia bukan kehilangan relasi, tapi kita baca pada akhirnya dia ngambek dan dia marah. Ternyata dia kehilangan relasi dengan bapaknya bukan karena dia jahat atau melakukan pelanggaran moral, tetapi karena dia tidak mengerti tentang kasih karunia, yang dia tidak bisa hidup di lingkungan di mana kasih karunia itu diberikan kepada orang lain. Jadi kakaknya yang hidup itu dengan peraturan yang sangat kaku. Kalau kamu salah, kamu dihukum. Kamu udah berbuat salah, kamu tidak bisa lagi diterima di rumah ini. Ya, jadi dia tidak bisa hidup di dalam di mana kasih karunia itu dibagikan. Dan dia berkata, enggak, anak bungsu ini, adik ini tidak boleh masuk lagi dalam rumah ini. Itu yang dia mau. Bapak enggak boleh terima dia. Kalaupun misalnya mau terima dia, jadikan dia budak. Bukan angkat lagi sebagai anak, karena dia sudah memutuskan hubungan antara dia dengan kita, dengan bapaknya dan dengan dia. Jadi kan dia budak mungkin saya bisa terima, tapi diangkat lagi jadi anak. Disembeli anak lembu tambun, dikasih cincin, dikasih sepatu, dikasih jubah. Saya nggak bisa terima itu. Jadi dia kehilangan relasi bukan karena dia jahat, tetapi karena dia tidak bisa menerima atau dia tidak bisa hidup di mana kasih karunia Allah itu dibagikan. Next, ya. Jadi saudara, yang pertama, saya ingin ngajak saudara untuk berpikir dan merenungkan siapa saya dalam kisah ini. Siapa saya di dalam kisah ini? Anak sulung itu tidak pergi, tetapi dia menarik diri dari bapaknya. Anak sulung ini bekerja untuk ayahnya, jadi setia secara lahiriah. Kalau saudara baca situ, saya mencatat, namun ketika adiknya dipulihkan, dia marah, dia tidak masuk dan memilih berdiri di luar. Dia menarik diri. Dia menarik diri. Dia enggak, dia ngambek, saya enggak mau. Saya tidak mau ada di dalam pesta itu, ya. Dia mengeluh dan merasa bahwa hal itu merupakan penghinaan terhadap ketaatan dan kesetiaannya selama ini. Nah, tapi saya mau tanya, kira-kira kita itu di bagian yang mana? Kita di bagian anak bungsu, atau kita ini sebenarnya anak sulung? Dia tidak jahat, tapi dia menarik diri di situ. Ternyata ketika orang lain diberikan kasih karunia, adiknya diberikan kemurahan oleh bapaknya, dan adiknya itu diajak untuk masuk kembali, apa dia bilang? Dia itu merasa bahwa itu penghinaan terhadap ketaatan dia dan kesetiaannya selama ini. Maksudnya dia mau ngomong gini, Pak, yang tadi kita udah baca ya, saya ini taat, saya ini setia, saya tidak kurang apa-apa, dia bilang. Sepanjang tahun, bertahun-tahun dia katakan, saya bekerja untuk Bapak. Tapi nggak ada perbedaan, tidak ada yang dihargai dari itu. Ternyata ketika bapaknya menerima kembali adiknya, itu merupakan penghinaan buat kesetiaannya dia, penghinaan buat kerja kerasnya selama ini, terhadap ketaatannya. Saudara, apakah kita pernah ada dalam keadaan itu? Kita pernah marah kepada orang, kita pernah marah kepada keluarga kita, kepada saudara kita, yang kita rasa nggak pantas untuk menerima kebaikan-kebaikan dari orang tua kita. Atau mungkin saudara merasa di gereja, saudara merasa orang ini seharusnya nggak usah diterima lagi sama Pak Guru, nggak usah lagi dia datang sini, nggak usah lagi dia pelayanan di sini. Kenapa? Karena dia nggak setia. Kita kan setiap hari Kamis, ya kan, setiap minggu ya, setiap minggu di sini, Pak. Oh sorry, setiap Jumat ini. Setiap Jumat seminggu sekali kan? Setiap Jumat saya hadir, saya pelayanan. Orang ini enggak, pergi sana, pergi sini, enggak setia. Enggak tahu kadang dia ada di ibadah mana, nanti sekarang dia ada di sini. Tiba-tiba kok dia datang, aku kasih dia bagian pelayanan misalnya.
disuruh jadi WL, seenaknya dia aja, gak bisa. Apakah saudara pernah berpikir demikian? Kira-kira masuk akal nggak pemikiran itu? Pemikirannya si anak sulung ini masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau kita ada teman gereja ya, teman persekutuan seperti ini, yang loncat sana, loncat sini gak setia dan balik datang kemudian mau pelayanan seenaknya, seakan-akan gak ada salahnya. Mungkin kita, wah Pak Kur ini, ya udahlah kalau begitu dia aja. Saya nggak mau persekutuan lagi, saya nggak mau datang lagi, saya mau ada di sini lagi. Kenapa, saudara? Ini bukan masalah disiplin atau tidak disiplin, tapi kita tidak bisa ada di lingkungan di mana kasih karunia itu diberikan. Sebenarnya kita ini sama, kita juga banyak kesalahan yang lain. Mungkin kita tidak melakukan kesalahan itu, tapi kita punya kesalahan yang lain. Next, saudara, bahasa anak sulung itu mengungkapkan hatinya. Perhatikan yang dia bilang, telah bertahun-tahun aku melayani dan tidak melanggar perintah, tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing. Ini bahasa dia, jadi ini hatinya. Kemudian dia bilang anak Bapa, maksudnya dia bilang begini, dia nggak bilang tapi setelah adikku kembali, dia nggak bilang adikku, dia bilang anak Bapa. Dia bilang anakmu lah istilahnya. Bukan, saya nggak mau nganggap dia saudara, saya nggak nganggap dia saudara. Tapi waktu anak Bapak itu balik, dia bilang malah Bapak potongin dia lembu yang tambun. Itu kan nggak adil. Nah, teks ini, kalimat dia ini itu mengindikasikan bahwa yang ada dalam hatinya anak sulung ini adalah transaksi. Itu bukan relasi dengan bapaknya. Saudara tahu transaksi? Kalau saya lakukan ini, Bapak mesti lakukan itu. Kalau Bapak lakukan itu, saya lakukan ini. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita dengan Tuhan itu bukan relasi. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelayanan kita, di dalam ibadah kita, di dalam doa kita tidak membangun relasi dengan Tuhan. Yang kita bangun transaksi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidup dengan Tuhan itu seakan-akan dia setia, tapi dia transaksi dengan Tuhan. Contohnya apa? Ya karena kayak anak sulung ini, dibilang saya udah kerja bertahun-tahun loh, Bapak nggak pernah kasih saya kambing loh. Anak kambing, bukan cuma kambing, anak kambing pun tidak. Nah, banyak kita juga transaksi dengan Tuhan. Tuhan, saya ini udah pelayanan di gereja, saya persembahan di gereja, saya kasih perpuluhan di gereja, saya melakukan banyak ini dan itu. Tuhan kayaknya Tuhan nggak pernah tolong saya di dalam permasalahan ini. Kalau itu cara kita berpikir di saat kita beribadah, kalau itu cara kita berpikir di saat kita ada bersama dengan Tuhan, saudara mungkin membangun doa pagi yang setia kepada Tuhan. Setiap jam 3 atau jam 4 pagi saudara bangun untuk berdoa. Biasanya kalau mak-mak, cim-cim, jam 3 udah gak bisa tidur tuh. Katanya orang makin usia tidurnya makin pendek, gitu kan? Ya katanya begitu. Nah, saya belum di usia situ, jadi saya nggak tahu. Katanya begitu. Tidurnya makin pendek. Dia tidur jam 9, jam 10 malam, jam 3 udah nggak bisa tidur, udah gelisah. Ya karena gelisah ya dia berdoa aja. Jadi jam 3 dia berdoa atau jam 4 dia berdoa. Dia berdoa bertahun-tahun dia lakukan hal itu. Tetapi ternyata itu bukan relasi dengan Tuhan. Itu transaksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam doa itu dia berharap Tuhan memberikan sesuatu kepadanya. Jangan salah, bukan berarti kita nggak boleh berdoa dan minta. Kita boleh berdoa dan minta. Tapi pada waktu kita berdoa, pada waktu kita melayani, pada waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu bukan untuk sebuah imbalan. Amin. Itu bukan untuk sebuah imbalan. Yang saudara lakukan adalah membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan itu membangun hubungan yang intim, hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu aja yang perlu kita lakukan. Alkitab pernah mencatat di dalam Matius 6 ayat 33, ayat yang paling saudara suka kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Tetapi setelah itu Tuhan bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa, tetapi Bapamu tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Bapak tahu. Gak usah kita teriak-teriak, Tuhan habis beras, Tuhan habis gas. Gak usah kita teriak, dia tahu. Kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan, itu yang penting. Jadi bukan masalah jam doanya yang salah, cara kita berpikir di dalam doa itu yang salah. Ya, nah anak ini dia menunjukkan, Bapak, saya ini gak bikin apa-apa, saya tidak bikin kesalahan apa-apa, saya taat, saya setia. Tetapi dia perhitungan. Jadi dia perhitungan itu bukan kasih.
Dia bukan menyayangi papanya untuk dia melakukan itu. Dia perhitungan supaya nanti saya dapat ini, dapat itu, dapat ini, dan dapat itu. Kalau orang Kristen begini, hatinya belum connect dengan Tuhan. Dia gak tahu tentang kasih karunia Allah. Dia berpikir bahwa Allah dengan dia itu harus bertransaksi. Banyak orang Kristen, saya mau kasih persembahan, saya kasih perpuluhan. Supaya apa? Supaya saya diberkati kembali. Itu transaksi juga. Banyak orang Kristen yang bikin gereja itu menjadi tempat bermain judi. Saudara, kalau main judi kan modal kecil dapat hasil besar kan? Nah, gereja kan begitu. Saya kasih persembahan, saya dapat 100 kali lipat. Nah, gereja kadang-kadang dibikin main judi. Kenapa? Karena otaknya otak transaksi, otak judi. Gereja pun banyak buat tempat judi. Enggak, saudara, dengan Tuhan itu kita membangun relasi yang baik. Kita membangun relasi, kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan semuanya secara tuntas sebelum kita mengenal Dia. Alkitab bilang bahkan waktu kamu masih berdosa, Kristus telah mati untuk kamu. Jadi kita masih berdosa, kita nggak tahu siapa Yesus. Kematiannya itu udah buat kita. Dia udah mati duluan. Tinggal pada saatnya kita bertobat, kan gitu, ya. Oke, saya lanjut. Ini bukan emosi sesaat, tetapi cara pandang yang membuahkan dendam. Itu bukan cuma karena dia marah, tapi bertahun-tahun dia bilang, ya, ketidakpuasan terhadap ayah dan adiknya. Jadi hanya hatinya itu gagal memandang hati bapaknya. Dia itu tinggal dengan bapaknya, saudara. Nah, itu saya bilang tadi, orang Kristen berdoa, tapi dia nggak menangkap hatinya bapak. Dia tinggal dengan bapaknya, tapi dia tidak pernah memiliki hati yang penuh kasih karunia seperti bapaknya. Jadi begitu adiknya salah dan mau kembali, nggak bisa. Saya nggak terima kamu untuk kembali. Harusnya kamu ada di luar sana. Padahal waktu dia kembali sebenarnya dia tidak dirugikan apa-apa. Bapaknya kan nggak bilang, nak kasihan adikmu udah balik, hartamu dibagi dua lagi ya, karena punya dia udah habis. Kan bapaknya nggak bilang gitu. Bapaknya kaya, masih punya harta yang lebih daripada itu. Bukan berarti kalau udah dibagi kemudian habis. Bapaknya masih punya. Tapi dia tidak bisa menerima kasih karunia itu. Kadang-kadang hati kita keras, kadang-kadang hati kita buntu. Kita tidak bisa melihat bagaimana kasih karunia itu berlaku atas kehidupan kita dan orang lain. Next. Oke, saudara, inti percakapan Bapa dengan anak sulung itu begini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kita patut bersuka cita. Ini bukan hanya tentang kepemilikan, tetapi kesamaan perspektif. Kamu sama-sama saya. Ya, ini bukan cuma masalah harta. Kamu sama-sama saya. Kalau saya bersuka cita karena adikmu yang mati ini udah kembali, istilah kayak udah mati tapi balik, harusnya kamu itu kan ada bersama-sama saya. Kamu menangkap hatinya saya. Kamu pun harus bersuka cita. Tapi berapa banyak kita mendendam orang, mendendam keluarga kita cuma karena kita rasa dia nggak pantas untuk diampuni. Dia nggak pantas. Saudara, memang melepaskan dendam, melepaskan kemarahan itu sulit, bukan gampang. Tetapi kalau kita bisa menyerap anugerah Tuhan, kita menerima, kita menyadari anugerah Tuhan yang sudah mengampuni kita lebih dulu, maka kita akan sadar bahwa ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan yang sama mengampuni orang lain, maka saya yang bersama-sama dengan Tuhan harus mengampuni orang itu. Pengampunan itu sama dengan penginjilan. Saudara mungkin bilang, saya nggak mau menginjil, saya nggak mau menginjil, biar aja. Saudara, pribadi yang sudah menyelamatkan saudara, memerintahkan saudara untuk memberitakan Injil. Bagaimana mungkin kemudian saudara bilang, saya nggak mau. Padahal kita sudah selamat karena itu. Nah, sama aja, Tuhan yang sudah ampuni kita, memerintahkan kita untuk mengampuni orang lain. Tapi bagaimana ceritanya itu kita bilang kita nggak mau. Mengampuni itu bukan pilihan, mengampuni itu harus. Tapi kita nggak bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya bisa kuat kalau kita menangkap perspektif Allah di dalam mengampuni orang lain. Next. Oke, jadi cerita itu menggantung tanpa ada penjelasan selanjutnya. Tidak diceritakan bahwa kemudian anak yang sulung bertobat. Enggak ada. Tapi memunculkan pertanyaan. Sebenarnya saya itu seperti jadi sengaja penulis menggantung supaya kita itu bertanya kira-kira, saya ini di posisi mana? Posisinya anak sulung, ya, atau posisi anak bungsu? Saya ini si sulung yang kehilangan perspektif bapak, atau saya ini bungsu yang kembali kepada bapak? Saya ingatkan kita semua bahwa kita itu sama dengan anak bungsu, itu udah pasti. Itu semua orang sama dengan anak bungsu. Dulu kan kita gak kenal Tuhan. Kita bukan tiba-tiba terlahir langsung
langsung percaya Kristus. Kan tidak begitu. Kita hidup di dalam dosa sampai kita mengenal Tuhan Yesus, kemudian kita percaya kepadanya, kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusan, kan begitu kan? Kita ini anak bungsu yang balik. Kita ini anak bungsu yang balik, tetapi kadang-kadang perspektif kita sama dengan anak sulung. Next. Nah, relasi rusak itu, pembunuh relasi di dalam hati itu begini. Relasi rusak itu bukan hanya karena dosa orang lain, tetapi karena kita tidak lagi hidup dari anugerah ketika berhadapan dengan sesama. Jadi gini, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tahu kita mendapatkan anugerah. Tapi ketika kita ada di dalam gereja sudah menjadi orang percaya, kita melupakan anugerah itu. Dan kita tidak lagi hidup dari anugerah ketika kita berhadapan dengan sesama. Jadi anugerah itu sudah kita lupakan. Anugerah itu sudah kita lupakan. Kita cuma tahu anugerah waktu saya pertama kali bertobat, tapi abis itu kita udah tinggalkan. Kita gak hidup lagi dengan anugerah. Saudara, kita mesti hidup dengan kasih karunia, dengan anugerah itu dari waktu ke waktu. Next. Ya. Nah, kebenaran itu dipakai sebagai pagar penjaga jarak. Kadang-kadang kebenaran kita pakai sebagai pagar. Jadi kalau saya benar, kebenaran itu saya pakai sebagai pagar untuk penjaga. Gak usah, kamu gak usah dekat-dekat saya. Kamu gak usah bersinggungan dengan saya. Kamu gak usah terlalu akrab dengan saya. Gak pantas kamu sama saya. Karena saya orang setia, saya orang yang tidak berdosa, ya kan? Saya orang yang melakukan ini dengan ketaatan dan seterusnya. Kamu siapa? Kamu masih ngerokok, kamu masih minum, kamu masih, ya saya bukan membenarkan dosa, tapi kan itu yang kita lakukan. Saya tahu kamu bohongin orang ini, saya tahu kamu begini, kamu gak setia ke gereja, saya tahu kamu gak baca Alkitab setiap hari kan? Saya tahu banyak hal yang kamu lakukan. Udahlah, gak usah kita. Kemudian kita pakai dengan bahasa rohani. Kita sama dia gak satu roh katanya. Gak satu roh katanya. Terus dia roh apa? Roh setan gitu. Ya dia itu percaya Tuhan juga. Roh Kudus yang sama ada pada kita, ada juga pada orang lain. Dia belum bertobat sepenuhnya, iya. Kehidupannya masih banyak yang dilakukan, iya. Tapi kita yang mendapatkan anugerah, yang sadar akan anugerah, kita harus tahu Allah yang mengampuni kita itu tidak memasang pagar atau jarak kebenaran itu supaya kita tidak bersentuhan dengan orang lain. Kadang-kadang kita nggak bisa rekonsiliasi dengan orang karena kebenaran-kebenaran yang kita anggap kebenaran kita itu kita jadikan pagar. Ya, saya nggak tahu di sini ada yang bermusuhan atau tidak, ada yang kelompok-kelompokan, gosip-gosipan, ya ada grup-grupan atau tidak, saya nggak tahu. Karena saya kan juga jarang-jarang datang. Karena saya 2 bulan atau 3 bulan sekali baru muncul. Jadi saya nggak tahu. Saya juga nggak pernah tanya ke Pak Kur, saya mau khotbah tentang ini, kira-kira bagaimana jemaat? Enggak. Kalau Pak Kur suruh saya khotbah aja apa yang ada dalam hati saya nggak pernah tanya. Tetapi di gereja itu banyak. Kadang-kadang dibikin kelompok-kelompok masing-masing. Ada kelompok yang menganggap dirinya paling rohani, ada kelompok yang merasa teraniaya, ada kelompok yang merasa dirinya paling kaya sebagai penopang gereja. Kalau di gereja besar ada. Jadi mereka nggak main tuh. Kenapa? Karena orang yang merasa paling benar kaya tapi sombong, nggak seroh kita. Ada lagi yang bilang dia sok-sok rohani tapi nggak bisa ngayomi, nggak seroh kita. Nah di gereja itu banyak. Di zaman Paulus ada yang bilang aku golongan Paulus, aku golongan Yesus, aku golongan Apolos dan seterusnya. Ada sampai sekarang ada itu. Beda doktrin, kita beda doktrin. Satu gereja tapi beda doktrin. Ya sebenarnya gembalanya yang salah kalau dia beda doktrin, harusnya gembalanya bikin sama gitu kan. Dan beda doktrin, nggak tahu dia bagaimana cara berpikirnya. Ada banyak itu dan akhirnya kebenaran dijadiin pagar dan kita tidak bisa masuk kepada orang lain. Hati kita tidak bisa rekonsiliasi dengan orang lain karena kita anggap kita lebih benar. Ya, anak sulung memang benar secara moral tapi salah di dalam relasi. Secara moral dia tidak melakukan kesalahan, tetapi relasinya buruk. Dia menggantikan bapaknya untuk menjadi hakim dan menolak untuk kembali berrelasi dengan adiknya. Harusnya bapaknya yang hukum adiknya. Dia nggak punya hak, bukan hartanya yang diambil, bukan dia yang dirugikan pada waktu adiknya pergi, papanya yang dirugikan. Harusnya papanya yang marah, tapi ini enggak, papanya baik, papanya menerima kembali, dia yang gantikan posisi papanya. Harusnya dia diusir. Jadi anak sulung ini dia tidak salah di dalam moral, tapi dia salah dalam relasi. Hati-hati jangan menjadi anak sulung. Kadang-kadang kita itu adalah anak bungsu. Tapi ketika kita datang di gereja, setelah kita menjadi orang percaya, kita berubah jadi anak sulung.
Banyak yang begitu tuh, banyak sekali. Dulu kita sadar, Tuhan ampuni saya. Mungkin saudara kayak pemungut cukai dan orang Farisi. Farisi ya, pemungut cukai jauh-jauh, Tuhan saya tidak berharga, saya nggak boleh, saya nggak layak, seterusnya. Tapi ketika kita diterima Tuhan, kita udah di gereja, kita udah berubah jadi Farisi, kita berubah menjadi anak sulung, kita udah mulai tuding-tuding orang, dan hati kita nggak bisa rekonsiliasi dengan orang. Ya, relasi antar manusia rusak ketika dosa orang lain menjadi identitas final, bukan lagi objek kasih tetapi kategori moral. Saudara tahu, kadang-kadang ya di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam gereja maupun di dalam relasi kerja, kita tidak melihat orang itu sebagai objek kasih, sebagai pribadi yang harusnya kalau dia salah kita doakan dia, atau kita tegur dengan baik, atau kita berikan dia penghiburan, atau kita berikan dia jalan keluar. Tapi kita melihat orang itu, kita memberikan dia identitas final berdasarkan kesalahannya. Ngerti gak? Kita kasih dia identitas berdasarkan kesalahannya. Di rumah mungkin dalam keluarga saudara udah ngecap ini istri tukang marah yang cerewet. Jadi dia tuh bukan, dia saudara sudah pasang itu, kalau ada stempel di jidatnya, jeder, tukang marah gitu kan. Atau si cerewet, atau dia juga mencap suaminya dengan cap tertentu, nggak romantis misalnya. Nah itu dari identitas finalnya dia tuh. Jadi tiap kali ketemu dengan suami, saudara tidak lagi melihat dia sebagai suami yang perlu dikasihi. Kenapa? Orang nggak romantis, nggak ada hati, udah biarin aja. Sayang saya Kristen. Coba kalau saya bukan Kristen, saya udah kawin lagi, tapi Kristen nggak boleh. Saudara, kadang-kadang kita cap orang begitu. Di gereja juga begitu, si tukang tipu. Jadi saudara nggak melihat dia sebagai orang yang melakukan kesalahan yang perlu dipulihkan. Si tukang tipu, si tukang gosip, ini apalagi si tukang utang, segala macam lah. Pokoknya semuanya. Jadi kita memberi dia stempel final dirinya, identitasnya dia berdasarkan kesalahan. Kalau saudara melihat orang berdasarkan kesalahannya, sampai mati saudara nggak bisa ngampuni dia. Sampai mati saudara tidak bisa membangun relasi dengan orang itu. Rekonsiliasi hati nggak bisa. Mungkin dia pernah bersalah kepada kita. Sakit hati nggak pada waktu kita disakitin? Sakit. Nggak ada orang yang nggak sakit hati pada waktu disakitin. Musa aja begitu sabar, dia pernah ngamuk, dia pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan, bukan saya loh yang lahirkan ini Israel sebanyak ini. Kenapa Tuhan tanggungkan mereka ke saya? Kenapa? Karena mereka selalu ngomong tentang Musa begini, Musa begitu, mereka ngamuk, mereka segala macam. Musa yang sabar itu boat juga hadapi orang Israel. Jadi kalau kita marah itu wajar. Tapi jangan pasang identitas orang itu sebagai kesalahan itu sebagai identitas finalnya dia. Oh kalau dia begini sudah begini ini. Kalau dia begitu ya sudah begitu. Baik itu anak, relasi kerja kita, keluarga kita, orang tua kita, ipar kita, saudara cap begitu. Jangan saudara. Jangan begitu. Kita bukan hakim, kita bukan siapa-siapa. Biar kita melihat orang berdasarkan anugerah Allah. Amin. Kita mau lihat keluarga kita, mau lihat suami kita. Mungkin betul memang dia ini orang yang tidak romantis. Mungkin betul dia istri yang cerewet, yang suka marah. Tapi kita doakan dia. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngampuni kita. Biarlah Tuhan yang mengubahkan dia. Jadi kita nggak boleh cap dia dengan identitas itu. Next, ya, ketaatan yang tidak dibentuk oleh anugerah, ya, kita ini taat, tapi tidak dibentuk oleh anugerah akan menghasilkan orang-orang yang benar secara moral, tetapi bahaya di dalam relasi. Makanya saudara kadang-kadang kamu ya suaminya marah sama istrinya. Setelah kamu jadi Kristen, setelah kamu ikut persekutuan, kamu sama-sama pakkur, ya, kamu udah makin jahat. Loh, kok bisa makin jahat gitu kan? Sebenarnya dia secara moral dia tidak melakukan kejahatan. Dia bukan tiba-tiba jadi orang Kristen kemudian dia selingkuh sana selingkuh sini, enggak. Dia mencuri, dia menipu, enggak. Tapi dia makin hebat dalam menghakimi. Ngomong ke suaminya, dasar kamu orang enggak takut Tuhan. Dasar kamu orang yang dikutuk Tuhan. Waduh, saudara, ketaatan yang tidak dibangun di dalam dasar kasih karunia itu akan menjadi menghasilkan orang yang berbahaya di dalam relasi. Karena semua orang akan kita
kita hakimi berdasarkan standar itu. Tapi kalau kita melihat kasih karunia Allah, maka ketika orang berdosa, kita akan memandang dia seperti Tuhan memandang dia. Ketika ketika pasangan kita salah, kita doakan dia, Tuhan, saya juga jahat. Mungkin saya tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan, tapi saya banyak kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya, berikan saya kekuatan untuk mengampuni dia. Jadi kita memandang orang berdasarkan kasih karunia. Next. Oke. Kemudian anak itu bilang begini ya. Kadang-kadang kita hidup di dalam perbandingan. Aku melayani, anak itu ngomong, anak sulung bilang, aku lebih layak, istilahnya, aku lebih taat. Begitu kita membangun relasi berdasarkan siapa lebih benar atau siapa lebih berkorban, baik itu di rumah, baik di kantor, baik di gereja, maka kasih pasti mati. Kalau saudara merasa, saya di rumah paling capek loh. Betul memang, kadang-kadang istri-istri itu lebih capek. Suami bilang, saya capek kerja. Ya kita mesti jujur, pekerjaan di rumah lebih capek daripada pekerjaan di kantor. Ya, pekerjaan di rumah itu capek sekali karena saya juga karena kalau libur ya saya kerjain lah apa hal-hal yang ada di rumah. Saya pikir-pikir ini kok gak habis ini ya, habis bikin sana ini rusak itu baik itu. Oh, dari pagi sampai malam baru saya sadar, iya gak habis saya kerja. Ternyata pekerjaan rumah itu banyak dan tidak selesai. Dalam sehari itu gak bisa selesai, harus dicicil gitu kan. Nah, tapi kalau saudara mulai bilang, iya saya yang paling di rumah ini, saya yang paling begini, paling begitu, itu kasih saudara pasti akan mati. Jadi jangan berpikir begitu. Jangan berpikir begitu. Kalau saudara capek, bilang aja saya capek, tapi berikan saya waktu untuk memulihkan diri. Jadi jangan langsung mengklaim bahwa kita lebih benar daripada orang lain ya. Mungkin relasi tidak pecah tetapi sudah mulai membeku antara saudara dengan teman, antara saudara dengan pasangan saudara di rumah. Next. Ya, hati yang terasing itu adalah pembunuh relasi. Anak sulung menunjukkan hati yang telah lama menjauh dari relasinya. Ia tidak pernah mengharapkan adiknya kembali, sekalipun dia tidak kehilangan apa-apa saat ayahnya menerima adiknya. Dia tidak pernah harap. Jadi hati yang terasing. Kalau saudara sudah kehilangan kasih karunia, terasing dari kasih Allah, maka saudara akan mati secara relasi. Hati yang terasing itu adalah pembunuh relasi di dalam hati. Kalau hati yang terasing itu gini. Jadi saudara tidak lagi merasa bahwa saudara terkonek dengan orang-orang di sekitar saudara, dengan keluarga. Saudara udah terasing. Jadi mungkin ada keluarga ya, mungkin ada istri atau ada suami ya, dia hidup satu rumah, tetapi hatinya sudah gak menyerap kasih karunia Allah. Jadi dia hidup aja, dia melakukan kegiatannya. Kalau suami dia kerja di kantor, dia pulang, dia kasih uangnya untuk supaya keluarganya bisa berjalan, tapi hatinya udah dingin. Istri mengerjakan pekerjaan rumah, tetapi hatinya udah dingin. Anak pokoknya dia pulang, dia ada di rumah, dia kuliah, dia kerja, dia pulang, dia cuman yang penting dia absen, dia ada, tapi hatinya udah dingin. Itu hati yang terasing. Kalau saudara ada dalam posisi itu, saudara harus bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, supaya hati saya tidak terasing, supaya saya kembali di dalam rumah tangga saya, kembali di dalam gereja saya, kembali dalam kantor, bukan sebagai orang yang menghakimi orang lain, tetapi orang yang hidup penuh kasih. Karena gak ada gunanya kita melakukan sesuatu tanpa kasih. Ya, next. Saudara, hari ini ya kita mungkin tidak berdiri di luar pesta seperti anak sulung itu. Dia kan berdiri di luar pesta, saya gak mau masuk gitu. Tapi mungkin kita berdiri di ruang tamu kita, ya. Kita ada di rumah kita sendiri, kita berdiri di ruang tamu, kita ada di meja makan keluarga, kita di bangku gereja seperti sekarang ini. Namun hati yang sudah lama menjauh, yang terasing, yang tadi saya katakan. Mungkin saudara makan bersama dengan keluarga, tapi hatimu udah dingin. Mungkin engkau ada di ruang kantor, tetapi kamu musuhin semuanya orang. Mungkin ada di gereja, tetapi cuma karena nggak enak sama Pak Kur baik sama saya, jadi kalau saya nggak datang di persekutuan doa, nggak enak lah sama Pak Kur. Soalnya Pak Kurnya baik, tapi orang-orang lain yang ada di situ, aduh, saya nggak mau lihat muka mereka. Ada yang begitu. Semoga di sini tidak, tapi di tempat lain setahu saya ada. Dia sungkan sama kepalanya, tapi dia musuhin semua orang. Kenapa? Hatinya udah terasing, hatinya udah jauh. Lebih buruk lagi kalau dia ada di rumah, makan semeja tanpa kasih. Ada di rumah sama-sama makan, dia yang masak misalnya,
atau dia yang cari uang. Tetapi ya makan ya silakan, ayo makan berdoa makan. Tapi ya udah, ya begitu aja. Hatinya udah terasing. Saudara, kalau kita nggak ada pada titik di mana kita rekonsiliasi hati kita dipulihkan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang sangat menderita. Dan saudara tahu, sakit hati itu membuat kita melihat semuanya salah. Semuanya salah. Tidak akan ada orang yang benar di mata kita. Kalaupun benar, sementara saja dia benar. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya misalnya, anggapan saya sakit hati sama salah seorang di sini. Saya sakit hati saya dingin dan seterusnya. Saya bilang, Pak Kur nggak gitu, Pak Kur baik. Tapi bisa jadi di satu saat nggak sengaja Pak Kur ngomong, mirip-mirip orang itu loh. Sakit hati lagi saya sama Pak Kur. Udahlah, ternyata Pak Kur sama aja sama orang itu. Ya, saya pindah lagi di gereja lain. Saya ibadah di situ, yang di sini asik nih, baik-baik nih, kan kita belum kenal. Begitu ngomong, mirip lagi sama itu. Saudara, semuanya orang akan salah, semuanya akan sama. Kalau saudara hatimu nggak dibenain, itu saudara bukan orang yang salah. Hati kita yang busuk, hati kita yang tidak bisa rekonsiliasi, hati kita yang terus kita bawa kemana-mana. Sekali waktu anak saya masih kecil, karena dia udah umur 22 tahun. Anak saya masih kecil, dia makan di mangkok gitu kan. Terus dia makan, dia pindah. Belum bau di sini, dia pindah ke sana. Dia makan lagi, bau di sini, dia pindah ke sana. Bau di sini. Terus saya pikir apa sih anak ini belum bau-bau. Saya periksa, ternyata mangkoknya dia itu dipakai mamanya untuk mengustrasi. Jadi yang bau itu bukan ruangan rumah kita. Sudah dicuci, tapi biasanya kan kalau udah habis mengustrasi masih ada baunya gitu kan. Masih ada baunya. Dia pindah dari satu ruang ke ruang yang lain, saudara, dan dia bilang baunya sama. Nah, begitulah hati kita. Kalau hati kita tidak pernah dipulihkan oleh kasih karunia Allah, saudara mau pindah di mana, saudara akan tetap mendapati kesalahan orang, ketemu dengan orang yang bikin sakit hati. Kenapa? Bukan mereka, ini yang kita yang sakit, kita yang luka. Orang luka akan melahirkan luka yang baru. Orang luka akan terus melukai orang lain. Ya, jadi mari kita jangan menjadi orang yang hatinya dingin. Next. Ya, Injil memberikan solusi. Injil itu tidak memulihkan relasi dengan cara memperbaiki orang lain. Itu yang saya katakan. Tetapi dengan mengubah cara kita mengasihi. Firman Tuhan itu tidak bilang, oh ya, saya akan ubahkan dia. Maka banyak orang yang salah, Tuhan ubah dia, Tuhan ubah dia. Ya, kalau dia itu memang penjahat memusuhi kekristenan, ya mungkin kita berdoa Tuhan ubahkan dia supaya dia bertobat. Tapi jangan-jangan kita yang perlu diubah oleh Tuhan. Kita yang perlu diubah, bukan orang lain. Gak usah doain orang lain, gak usah. Biar saja dia berdoa sendiri. Doain diri saudara. Pernah dengan jujur mendoakan diri saudara gak? Pernah gak dengan jujur doain, benar-benar doain diri saudara? Atau cuma pura-pura di hadapan Tuhan? Belajar untuk jujur dan mendoakan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kalau sekarang saudara pernah doakan orang sungguh-sungguh supaya dia misalnya bertobat, saudara melihat kesalahan yang aneh dalam dirinya, saudara doakan. Coba dengan perasaan yang sama saudara doakan hati saudara. Lihat kesalahanmu di dalam hatimu, lihat lukamu di dalam hatimu, dan katakan, Tuhan, saya perlu pertolongan. Karena firman Tuhan tidak datang untuk bilang mengubahkan situasi, mengubahkan keadaan. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Next. Oke. Injil itu menghentikan perbandingan. Kita harus belajar berhenti menghitung jasa, berhenti mengungkit kegagalan orang lain, dan berhenti membangun identitas diri kita. Aku lebih baik daripada orang itu. Stop. Jangan hitung jasa kita. Jangan anggap kita lebih baik daripada orang, karena kita memang gak lebih baik daripada orang. Selama kita masih merasa kita lebih baik daripada orang lain, kita sementara luka. Karena di hadapan Tuhan kita sama. Mungkin saudara bukan maling ayam, saudara bukan maling, saudara tidak mencuri barang milik orang, tapi saudara menjudi. Mungkin saudara nggak berjudi, tapi saudara gosip. Memang itu ada dosa kecil, dosa besar? Nggak ada. Ya dosa ya dosa. Mungkin saudara nggak suka gosip orang, saudara pendiam, tapi di dalam hati saudara menilai semuanya orang salah, itu juga dosa. Itu juga dosa. Ya, next. Selama kita masih perlu pengakuan, ya, kalau kita masih perlu orang mengakui kita orang yang baik, kita orang yang adil dan seterusnya,
Kita perlu pengakuan lebih benar dari pasangan kita, dari saudara kita, dari keluarga, dari teman gereja dan seterusnya. Kita belum siap untuk dipulihkan dalam relasi. Kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, belajar untuk menghilangkan keinginan untuk diakui lebih baik daripada orang lain. Katakan, saya tidak lebih baik dari orang lain. 1, 2, 3. Saya tidak lebih baik dari orang lain. Jangan cuma ngomong hanya saudara nggak tahu. Saya mau jelaskan ulang ya. Ini udah mau selesai. Saya mau jelaskan ulang. Apa yang maksud saya tidak lebih baik daripada orang lain? Di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan tidak ada satu manusia yang lebih baik daripada orang lain. Karena semua manusia salah. Musa, Tuhan dapati kesalahannya loh. Musa, ada sih saudara lebih baik dari Musa? Tolong angkat tangan. Saya udah pulang nih kalau saudara bilang lebih baik Musa. Ayub, ada yang lebih baik daripada Ayub? Tapi Tuhan dapati kesalahannya Ayub. Di hadapan Tuhan semua manusia itu salah. Jadi gak usah ngomong saya lebih baik dari dia. Tuhan bilang ngomong kosong. Gak ada, kamu lebih banyak dosanya dari dia. Kamu nuduh dia salah pun kamu udah berdosa gitu kan. Jadi gak usah. Mari kita mau belajar untuk tidak haus pengakuan. Jangan suka diakui lebih baik. Karena itu keinginannya setan. Itu pikiran-pikiran setan itu. Jangan suka diakui lebih baik. Biarlah kita bertumbuh bersama di dalam pengudusan yang dikerjakan oleh Allah. Kita bertumbuh bersama dalam kasih karunia Allah. Kita sama-sama buruk, kita sama-sama bobrok. Hanya Tuhan yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Pada satu waktu ada orang muda yang kaya datang kepada Tuhan dan dia katakan, guru yang baik. Baca gak ayatnya? Pernah ya? Apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Apa yang Tuhan Yesus bilang? Mengapa kamu katakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus gak baik. Dia mau mengatakan, kalau kamu ngomong saya baik, kamu mengakui saya Allah gitu loh. Ya, itu istilah teologi. Saya gak bahas itu. Tetapi kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan berkata, tidak ada satu manusia yang baik. Semua manusia telah berdosa, ya, dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, hanya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi gak usah butuh pengakuan dari suami, dari istri. Nyantai aja bro, tenang-tenang aja gitu loh. Gak usah haus pengakuan. Makin banyak kita haus pengakuan, makin banyak kesalahan kita. Makin syarat hati kita dengan luka. Ya, next. Bapak itu berkata, bapaknya anak si sulung, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Anugerah itu selalu ada bagi orang yang pernah salah. Anugerah Allah selalu ada bagi orang yang salah. Dan itulah yang Allah mau hidup juga di dalam hati kita. Saudara, tahu nggak bahwa tadi kita nyanyi bagai air mengalir ya, yang tiada pernah berhenti. Tapi pernah tahu nggak ada air yang sungai yang kering? Ya kan? Banyak sungai-sungai yang kering. Anugerah Allah nggak pernah kering atas kehidupan kita. Dia jauh lebih besar daripada apapun. Saya pernah khotbah itu yang Paulus bilang, betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Allah yang tidak mampu dimengerti oleh pikiran manusia. Dan anugerah Allah itu selalu ada bagi orang yang membuat kesalahan. Nah, itu yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan pernah bilang sama Petrus, kalau ada orang salah, berapa kali Tuhan? 7 kali? Enggak, 7 kali 77 kali. 7 kali 70 kali. Ya kan? Itu yang Tuhan bilang. Artinya anugerah itu harusnya tetap ada. Dan Tuhan mau itu ada dalam kehidupan kita. Kita harus membuka ruang bagi pemulihan, bukan dengan melupakan, tetapi dengan tidak memenjarakan orang di masa lalunya. Jadi kita nggak bisa orang bikin salah sama kita itu seumur hidup kita nggak lupa, kecuali kita amnesia. Mengampuni berbeda dengan melupakan. Melupakan itu kita nggak ingat. Saudara, di mana saya simpan kunci motor ya? Di mana saya simpan barang saya ini udah lama saya simpan, saya nggak tahu lagi di mana. Benar-benar saya nggak tahu. Saudara nggak tahu. Tapi kan kalau orang bikin salah kita bukan tiba-tiba nggak tahu, amnesia bukan kan? Tapi kita mengampuni. Mengampuni itu artinya begini, kita tidak memenjarakan orang itu di dalam kesalahannya dia. Ya sudah, rilis aja, lepaskan aja, biarkan saja. Kita tidak terluka, dia juga tidak ada di dalam penjara masa lalunya. Kadang-kadang suami pernah, saya ngomongnya bukan berarti membenarkan ya, suami pernah selingkuh. Dia udah bertobat, dia nggak selingkuh lagi, bahkan dia udah serius, dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi saudara tetap penjara dia di dalam kesalahan selingkuhnya itu.
di dalam kesalahannya, saudara kurung dia di dalam satu penjara yang namanya perselingkuhan. Jadi tiap kali saudara lihat dia ada di situ. Dan itu tidak pernah membebaskan dia. Dan akhirnya sikap saudara, cara ngomong, cara saudara memperlakukan dia sebagai orang penjara yang sudah didakwa seumur hidup, ada di dalam penjara perselingkuhan, dan saudara tidak pernah mengampuni dia. Dia akan ada di situ. Dan itu tidak membuat hati bisa rekonsiliasi. Suami pernah marah sama istri karena dia bikin kesalahan apapun, dan dia dikurung di dalam penjara itu, dan itu tidak akan pernah rekonsiliasi. Kamu pernah ngomong gak sopan sama mama saya, ya kan? Dan kita cap terus dia sebagai orang yang gak sopan sama mertua, sama orang tua kita, dan itu tidak akan ada rekonsiliasi. Jadi jangan seperti itu. Anugerah harus ada untuk mengampuni. Next. Masalah anak sulung adalah menang secara moral tapi kehilangan relasi. Apakah kita mau tetap benar, ya, atau kita mau dipulihkan? Pertanyaannya sekarang cuma itu. Saudara mau tetap mempertahankan kebenaran pribadimu sebagai saya orang yang benar di dalam keluarga, kamu yang selingkuh bukan saya, ya, kamu yang bikin salah, kamu yang cerewet bukan saya. Misalnya suami bilang, kamu yang mukul saya bukan saya yang nyakitin kamu. Atau anak kepada orang tua, papa mama dulu yang pernah nyakitin dan lukain saya, bukan saya yang salah, dan seterusnya. Teman kantor, gereja, gembala. Saudara mau berdiri di dalam kebenaran itu, atau saudara mau menjadi orang yang bilang, Tuhan, saya datang di hadapanmu, saya membuka hati saya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ingat, sakit hati itu tidak akan ada habisnya, dan itu membuat engkau menderita seumur hidup. Tapi kalau hati kita dipulihkan oleh Tuhan, ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, kita hidup di dalam kebebasan. Bukankah Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita kebebasan? Salah satu kebebasan yang penting sekali, selain daripada melepaskan kita dari ikatan dosa, melepaskan kita dari luka-luka batin kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan hari ini saya berharap saudara tidak berdiri di dalam kebenaran pribadi, tetapi membuka hati kepada Tuhan, supaya saudara hidup di dalam anugerah Allah, menerima anugerah itu. Next. Saudara, berhenti pasif agresif, ya, berhenti silent treatment. Silent treatment itu saudara dengan suami, saudara dengan pasangan, dengan teman, nggak marah tapi diam, nggak ngomong, nggak maki-maki tapi diam. Di kantor juga gitu, diam. Itu silent treatment katanya. Itu bukan Kristen, itu bukan cara kita, ya. Sindiran-sindiran halus, atau saudara pura-pura taat aja, ya kan? Ada orang yang suka nyindir, itu nyakitin tuh. Atau saudara pura-pura taat, tapi kalau di belakang saudara menggerutu, saudara mengeluh, saudara merasa sebagai korban. Berhenti semuanya itu. Selama saudara ada hidup di dalam kategori ini, saudara gak bisa bebas di dalam Tuhan. Terus kemanapun saudara ada. Saudara bayangin ya, saudara tinggal di Amerika, pergi dari Indonesia, tinggal di Amerika, hatimu tetap sakit di sana. Bukan engkau bilang, oh saya mau hidup baru di Amerika. Siapa bilang? Tetap keingat tetangga saya, ih dia dulu pernah curi ayam saya loh. Saudara nonton sinetron, saudara marah juga. Kenapa? Mirip-mirip ceritanya. Saudara mau tinggal di belahan dunia mana? Mau di Antartika kayak mau di mana? Sakit hati itu gak akan bisa hilang. Ya kayak itu mangkok yang saudara bawa kemana-mana itu. Bagaimana caranya hilang? Hatimu yang harus dibenerin. Ya, mulai melangkah masuk meski kita belum sepenuhnya siap. Jangan bilang, Tuhan tunggu ya, kalau saya udah bisa ngampuni. Gak bisa. Justru ketika kita melangkah baru Tuhan tolong kita mengampuni. Bukan tunggu kita mengampuni dulu. Itu sama dengan begini, Tuhan kalau saya udah sembuh baru saya minum obat. Tuhan itu kan obat, ya. Firman Tuhan itu kan obat buat kita menyelesaikan permasalahan kita. Jangan tunggu sembuh dulu baru saudara cari obat. Itu saudara agak lain. Kalau saudara sakit kepala, saudara tunggu sakit kepalanya hilang baru minum obat, atau saudara minum obat supaya sakit kepalanya hilang? Tapi kan banyak orang yang bilang begitu, Tuhan hari ini saya belum bisa mengampuni dia. Tunggu Tuhan, kalau saya sudah bisa mengampuni, baru saya mau datang kepada Tuhan. Mana ada cerita itu? Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk mengampuni orang lain. Hari ini sekalipun saudara sakit hati, datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan saya sadar, saya mau bertobat, saya mau mengampuni orang itu, saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Next. Bapa memanggil kita untuk tenang karena kasihnya tidak tergantung performa kita. Anugerahnya memanggil kita untuk lebih sabar, murah hati, tidak defensif,
atau mudah tersinggung. Oke, next. Saudara, hari ini Injil itu tidak bertanya kepada saudara siapa yang paling salah, tapi apakah engkau mau masuk kembali di dalam relasi atau tetap berdiri di luar sambil merasa benar. Tuhan gak tanya siapa yang benar, siapa yang salah. Tuhan gak ngomong sama kakaknya, iya adikmu itu salah, kamu yang benar. Enggak. Dia cuma bilang adikmu itu mati, dia udah bangkit kembali. Kamu mau masuk gak di dalam relasi ini, bersama-sama bersuka cita bersama dengan Bapa. Hari ini Tuhan gak tanya kamu benar, dia salah, dia benar, kamu salah. Enggak. Tuhan cuma panggil kita, kamu mau masuk gak bersama-sama dengan saya di dalam relasi ini, supaya hatimu dipulihkan. Saudara ingat, hati yang dipulihkan itu membebaskan kita dari segala sesuatu. Amin. Kesimpulan, sebagai satu tubuh Kristus, kita dipanggil untuk masuk dalam relasi yang saling membangun, bukan melukai. Jadi berhenti. Jika hari ini kita membangun relasi seperti anak sulung, bertobatlah dan ingat kembali anugerah Allah yang sudah mengampuni kita. Lebih baik pendosa yang bertobat daripada anak yang keras hati. Anak bungsu yang bertobat itu jauh lebih baik di mata papanya daripada anak sulung yang taat tapi hatinya keras. Mungkin ada di antara saudara yang keluarga kita atau siapapun itu tiba-tiba datang Tuhan, dia menyadari saya salah. Itu jauh lebih baik daripada kita yang tiap hari ada di gereja tapi hati kita keras dan tidak mau mengampuni orang. Mari kita mau belajar untuk rekonsiliasi hati. Amin. Kita mau belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya mau dipulihkan. Dan siapa di antara saudara yang mau dipulihkan? Saya mau bebas dari ikatan itu, saya mau bebas dari sakit hati, saya mau bebas dari segala macam hal yang membuat saya tersiksa selama ini. Mungkin ada ibu-ibu yang sekarang udah jadi mak-mak, masih menyimpan masa lalu suaminya tukang selingkuh, tukang segala macam lah, tukang pukul lah, tukang apalah. Hari ini masih sakit hati, hari ini masih belum bisa mengampuni. Ingat, anugerah Allah mengundang kita untuk mengampuni. Ketika kita mengampuni, ketika hati kita dipulihkan, kita akan bebas dari semua permasalahan yang selama ini kita anggap masalah, ternyata itu bukan masalah, hanya karena hati kita terluka. Mari kita bangkit berdiri.